selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), yang kami hormati Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas untuk penanganan COVID-19, kemudian Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang sebentar lagi akan bergabung. Tadi mohon maaf ada sedikit kendala teknis untuk koneksinya. Rekan-rekan sekalian, seluruh media cetak, media online, media elektronik, dan yang ikut bergabung pada acara di siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di acara konferensi pers siang hari ini. Konferensi pers pada siang hari ini bertema antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Pemerintah memperketat PPKM Mikro dan menegakkan kedisiplinan masyarakat. Bapak Menko, Pak Kasatgas yang kami hormati, kalau kita lihat per hari ini masih terus terjadi kenaikan kasus secara eksponensial, terutama di tingkat nasional, semuanya termasuk kasus aktif, tambahan kasus harian, kematian, kesembuhan, semuanya mencatat rekor tertinggi, kemarin tembus di atas 31.000. Nah, yang juga menjadi perhatian kita semuanya, Pak Menko, Pak Kasatgas, di luar Jawa, ini juga semua ukurannya juga terjadi eskalasi kenaikan. Mulai dari jumlah kabupaten kota yang zonasi risiko tinggi atau merah, nanti Pak Menko yang akan menjelaskan lebih detail, juga jumlah kabupaten kota yang level 4, dan demikian juga akumulasi kasus aktif di luar Jawa. Tiga-tiganya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan minggu yang lalu, sebelum pengenaan PPKM darurat dan PPKM Mikro diperketat, dan hari-hari ini kenaikannya dalam 1 minggu ini sangat signifikan sekali. Nah, dengan dasar itu, sebagaimana kita ketahui, kemarin pemerintah sudah menerbitkan 3 instruksi Mendagri, yang 2 instruksi untuk pemberlakuan PPKM darurat, yaitu instruksi Mendagri nomor 15 dan 16, yang berlaku mulai tanggal 3 sampai 20 Juli, kemudian 1 instruksi, yaitu instruksi Mendagri nomor 17, ini untuk mengatur PPKM Mikro yang diperketat, perpanjangannya yang berlaku mulai tanggal 6 sampai 20 Juli, karena menyambung PPKM Mikro yang lalu yang berlaku sampai 5 Juli. Nah, dari dasar inilah hari ini Bapak Menko, Pak Kasatgas, kemudian Pak Gubernur Lampung, kita ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa selain di Jawa, Bali, dan nasional yang kasusnya cukup tinggi eskalasinya, di luar Jawa dan Bali, itu juga terjadi kenaikan-kenaikan yang perlu segera kita antisipasi bersama-sama. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama, Bapak Menko Perekonomian akan menjelaskan berbagai kenaikan kasus di luar Jawa, baik dari sisi jumlah wilayah yang zonasi risiko tinggi atau merah, jumlah yang level 4, jumlah kasus aktif, dan beberapa indikator penting yang lain yang mengindikasikan bahwa di luar Jawa juga harus segera kita antisipasi bersama-sama. Kemudian nanti kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas, nanti juga menjelaskan mengenai yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin masyarakat, kemudian juga bagaimana pengetatan PPKM Mikro untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID di luar Jawa, Bali tadi. Kemudian nanti kami undang Bapak Gubernur Lampung untuk menyampaikan kondisi yang ada di lapangan, terutama di Lampung, karena Lampung masuk ke dalam zona risiko tinggi atau zona merah dan juga masuk di dalam level 4. Bahkan untuk yang di level 4 ini beberapa kabupaten di Lampung masuk, kemudian yang zona risiko merah juga ada 3 kabupaten kota, yaitu Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Pringsewu. Nanti kami undang Pak Gubernur menyampaikan beberapa kondisi di lapangan untuk menjadi dasar kita semuanya segera mengantisipasi lonjakan kasus dan potensi risikonya di luar Jawa, Bali. Nah, untuk kesempatan pertama, mohon izin kami mengundang Bapak Menko Perekonomian menyampaikan penjelasan terkait dengan kondisi di luar Jawa, Bali, dan antisipasinya. Kami persilahkan Bapak Menko. Terima kasih Pak Sesmenko, yang kami hormati Kepala BNPB dan Gubernur Lampung yang mendampingi kami, dan teman-teman media cetak dan media elektronik. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang memang menjadi perhatian, karena selain di Jawa, Bali, beberapa daerah juga kasusnya terjadi peningkatan, dan kita perlu memperhatikan juga ketersediaan daripada rumah sakit. Di beberapa provinsi itu sudah
di atas 60. Jadi mulai dari Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu dan Sumatera Barat. Ini menjadi perhatian daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya di slide 6, coba ditampilkan. Ini kita lihat kasus aktif di luar Jawa itu terjadi kenaikan 34%. Kita lihat mulai dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara, dan kita melihat ada kenaikan yang bervariasi, dan yang menjadi perhatian pemerintah adalah yang di-highlight, yaitu mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi. Dan kita lihat kasus aktif secara nasional, memang beberapa daerah itu di luar Jawa Bali adalah yang tinggi adalah Papua, Banten, Kaltim, Kalteng, Riau, Sumbar. Nah, pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan, dan dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4, telah ditetapkan 43 kabupaten kota di slide berikut, slide 8. 43 kabupaten kota dilakukan pengetatan, yaitu di Aceh, di Kota Banda Aceh, Bengkulu, Kota Jambi, Kota Pontianak, Kota Singkawang di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Lamandau dan Sukamara, di Kalimantan Timur di Berau dan Kota Balikpapan dan Bontang, kemudian Kalimantan Utara di Bulungan, Kepulauan Riau di Bintan, Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna, di Lampung di Kota Bandar Lampung, Kota Metro di Pringsewu, kemudian di Maluku, Kepulauan Aru, Maluku Kota Ambon, NTT, Kota Mataram, Lembata, dan Nagakeo, Papua di Bovendigul, dan juga Kota Jayapura. Di Papua Barat, ini yang juga kenaikan tinggi, yaitu Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Riau di Kota Pekanbaru, kemudian Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Sulawesi Utara di Kota Manado dan Kota Tomohon, Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Kota Solok, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, dan Palembang, Sumatera Utara, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Nah, terhadap daerah-daerah ini, kami minta kepada para gubernur dan juga bupati wali kota untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan secara disiplin, dan juga kami meminta agar pemerintah daerah juga mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan daripada PPKM tersebut. Dan juga diminta agar posko-posko di daerah bekerja sama dengan Forkominda untuk meningkatkan testing dan tracing-nya. Nah, di dalam instruksi Mendagri di halaman 10, itu sudah ditegaskan berapa masing-masing kota itu ditargetkan untuk melakukan peningkatan tracing. Jadi dengan varian Delta ini kita harus meningkatkan jumlah tracing per hari, sehingga masing-masing kota itu di 43 kabupaten kota ini melakukan pengetesan dan melakukan tracing sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh WHO. Di dalam instruksi Mendagri sudah jelas berapa yang harus dilakukan testing, baik itu di masing-masing kota, seperti yang tertera di dalam tabel. Sebagai contoh, untuk di Lampung misalnya, itu Kota Bandar Lampung 2.333 per hari, di Kota Metro 369. Kemudian misalnya di Sumatera Utara, di Kota Sibolga, juga di sana ada targetnya. Sumatera Selatan, Palembang misalnya 2.454, Sumatera Barat misalnya di Kota Padang 1.406,
di Riau 1.658 di Kota Pekanbaru. Nah, angka-angka ini akan terus dimonitor dan Menteri Kesehatan akan membantu terkait dengan ketersediaan swab antigen dan juga terkait dengan pengetesan-pengetesan lainnya, dan ini diharapkan kita bisa memonitor kontak erat, terutama tentu kita mendorong bahwa hanya pasien sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan yang lain diisolasi mandiri di rumah. Nah, secara regulasi juga pengaturan ada di halaman 9, ini yang kemarin kita sudah halaman 9. Ini yang sudah dijelaskan kemarin bahwa seluruh kegiatan di level 4 adalah dihentikan. Dan tentu terkait dengan tempat kerja, 75% work from home, kemudian juga terkait dengan restoran, 25% sampai dengan jam 17, dan sisanya adalah di take away. Pusat pembelanjaan ataupun mall ataupun toko itu ditutup jam 17. Dan kegiatan-kegiatan lain juga dibatasi sesuai dengan instruksi Mendagri. Nah, sekali lagi kami meminta kepada seluruh gubernur dan juga dari bupati wali kota untuk mengalokasikan anggarannya DAU DBH itu 8% untuk kebutuhan COVID dan meningkatkan kapasitas rumah sakit, di mana di luar Jawa ini rata-rata 20% diperuntukkan untuk COVID, dan kami akan monitor bahwa ini untuk terus ditingkatkan. Rumah sakit COVID itu kapasitasnya 40%. Jadi itu beberapa hal yang diminta agar kita terus bisa mendorong, kita minta untuk terus mendorong agar kita ini di apa ya? Kita minta agar pemerintah daerah terus melakukan perluasan daripada rumah sakit ke 40% dan juga meningkatkan testing dan tracing, dan selanjutnya juga kami meminta agar penegakan disiplin menggunakan masker di beberapa daerah yang dimonitor kepatuhannya sudah mulai turun. Nanti Pak Kepala BNPB akan menjelaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, tadi sudah menyampaikan penjelasan terkait dengan perkembangan peningkatan kasus aktif dan beberapa indikator di luar Jawa, dan kita melakukan pengetatan juga di luar Jawa selaras dengan yang dilakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Berikutnya kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Kami persilahkan Pak Gani. Mohon izin masih di mute. Uang 138 miliar. Sudah Pak, oke, silahkan. Mohon izin Pak, masih di mute dari Pak Kepala BNPB. Gitu Pak. Cek 1, 2. Baik, sudah Pak, silahkan ya? Bapak, silahkan. Ya. Terima kasih Pak Menko. Yang terhormat Pak Menko Perekonomian, Pak Gubernur Lampung, yang saya hormati teman-teman media, baik dari media cetak maupun elektronik. Saya ingin menyampaikan, mempertegas dalam konteks penegakan prokes, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sudah sangat jelas bahwa kita akan memperlakukan PPKM mikro yang ketat di beberapa provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Dalam konteks keberhasilan
pelaksanaan PPKM Mikro yang diperketat ini tentunya kuncinya adalah pada disiplin individu, disiplin komunitas, disiplin institusi dan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan. Khususnya dalam penggunaan masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan juga kita akan lebih memperketat nanti di dalam pelaksanaan monitoring dan kegiatan di lapangan. Oleh karenanya partisipasi dari berbagai pihak, terutama teman-teman media, terima kasih banyak selama ini sudah mendukung Satgas dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Mohon kiranya pada kesempatan untuk mensukseskan pembatasan dan pengendalian ini, untuk teman-teman media juga lebih mengintensifkan lagi kegiatan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita pantau, perlu saya informasikan, ini kita lakukan secara individu, institusional, pada pusat-pusat keramaian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi, ada beberapa lokasi atau tempat yang akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karenanya, kita akan instruksikan untuk pengetatan prokes ini, agar setiap institusi dan pengelola pusat keramaian itu wajib memiliki Satgas COVID atau tim penegakan prokes dan pengawas pelaksanaan prokes, dan tugasnya nanti adalah melaporkan secara berkala ke Satgas melalui sistem aplikasi monitoring kepatuhan prokes dalam sistem BLC, yaitu Bersatu Lawan COVID. Ini tujuannya untuk mengevaluasi, memonitor dan mengevaluasi, dan kita akan bisa melakukan kegiatan penegakan lapangan dengan tepat, dengan benar. Selain itu juga dalam konteks monitor dan evaluasi, nanti setiap institusi dan pengelola pusat keramaian kita wajibkan untuk melaporkan kapasitas normal dari institusi dan pusat keramaian yang dikelola. Kemudian melaporkan jumlah pengunjung harian kepada Satgas sebagai pelaksana pengurangan kapasitas sesuai dengan aturan PPKM Mikro yang sudah ditetapkan. Lalu Satuan Pelaksana Pengawasan Prokes Lapangan akan terus melakukan inspeksi secara mendadak dan berkala untuk melakukan monitor dan evaluasi. Sistem MONEF ini pada tahap awal akan kita uji coba nanti, kalau yang sudah berlaku di PPKM darurat itu di Jakarta, nanti di Lampung kita akan lakukan sistem yang sama, dan beberapa daerah yang sudah ditetapkan oleh Pak Menko tadi untuk mengetatkan protokol kesehatan. Lanjut. Pak Menko dan teman-teman wartawan, sementara ini kita menggunakan personil Satgas untuk monitoring perubahan perilaku dalam konteks kedisiplinan protokol kesehatan ini sudah melibatkan anggota sekitar 452.846. Ini akan kita tambah nanti dengan security di instansi, hotel, apartemen, dan pusat-pusat keramaian yang menimbulkan kerumunan. Sehingga data yang kita bisa monitor nanti akan lebih bersifat statis dan juga akan lebih real time, karena diambil gambarnya, dilaporkan dari titik-titik di mana security ini bertugas. Ini yang segera mulai hari ini kita akan benahi dan rekrut untuk memonitor, mengevaluasi pelaksanaan penegakan prokes. Lanjut. Saya sampaikan kepada teman wartawan, sementara yang kita pantau dalam konteks penegakan prokes khususnya dalam disiplin individu itu ada dua, yaitu disiplin memakai masker, dan yang kedua adalah disiplin institusi menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini secara individu. Tingkat kepatuhannya seperti dikatakan oleh Pak Menko tadi memang mengalami penurunan. Inilah yang akan kita genjot dengan partisipasi dari berbagai institusi dan komunitas supaya kita bisa lebih disiplin dengan protokol ini. Lanjut. Selain itu juga kita memonitor kepatuhan institusi. Kepatuhan institusi selama satu minggu terakhir seperti yang saya sampaikan, ada terpantau 5.532 institusi. Nah, dengan
kategori seperti tersebut yang saya tayangkan. Nah, ini akan kita tingkatkan lagi dengan melibatkan nanti penegakan protokol kesehatan yang dimiliki atau yang dibentuk oleh masing-masing institusi. Selain itu juga melibatkan untuk pelaporan atau monitoringnya adalah agen-agen yang melibatkan security untuk bisa melaporkan secara real time. Sehingga memudahkan dalam memonitor dan nanti mengintervensi tentang penegakan protokol kesehatan ini. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan dalam konferensi pers ini. Sekali lagi, keberhasilan di dalam PPKM ini sangat ditentukan oleh kita semua, oleh individu, komunitas, masyarakat, sehingga saya sangat mengharap termasuk teman-teman wartawan, media yang selama ini sudah membantu Satgas dalam edukasi sosialisasi protokol kesehatan bisa menambah kapasitasnya, menambah intensitasnya untuk mengingatkan kepada kita semua akan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Pak Menko yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tadi yang sudah menyampaikan baik terkait dengan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan, kemudian pengerahan personel juga yang paling penting tadi mengenai peta zonasi kepatuhan baik dalam rangka memakai masker maupun menjaga jarak. Nah, berikutnya kami undang untuk menyampaikan kondisi di lapangan Bapak Gubernur Lampung. Jadi dari data yang ada untuk Lampung juga masuk di dalam 43 kabupaten kota, yaitu kota metro. Kemudian juga tadi di dalam zonasi risiko tinggi juga masuk zona merah untuk kota Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Pringsewu. Mungkin nanti kami undang Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi di lapangan dan mungkin juga terkait dengan penerapan PPKM Mikro diperketat ini, pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Kami persilahkan Bapak Gubernur, Pak Arinal Junaidi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kemenko Perekonomian, yang kami hormati Kepala BNPB, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa Provinsi Lampung ini adalah pintu masuk dari Pulau Jawa dan Sumatera. Ada 4 pintu yang membuat kami harus bekerja keras yang selama ini normatif bisa kami laksanakan, tetapi karena ada peningkatan dari provinsi yang memanfaatkan kondisi yang begitu kondusif sehingga suasana menjadi lebih meningkat. Seperti Bakauheni, ini harus kita lakukan secara bersama peningkatan pengamanannya karena masyarakat dari Pulau Jawa setelah dilakukan pengetatan itu masih banyak yang bisa ke Lampung. Kemudian Mesuji juga dari Sumsel, Waikanan juga Batu Raja dan Martapura juga dari Sumsel yang suasananya sudah merah, dan pesisir barat juga dari Bengkulu. Walaupun demikian, kami tetap bekerja keras sehingga pemerintah provinsi telah mempersiapkan beberapa kebutuhan baik oksigen sentral, kemudian rawat inap, APD maupun lab dan rumah sakit kami sudah siapkan lebih kurang situasi dan kondisi walaupun Provinsi Lampung ini sudah bertambah, daerah merahnya adalah Bandar Lampung, kemudian Pringsewu dan Lampung Utara. Tapi di sisi lain, Metro juga punya potensi yang harus kami amati. Mudah-mudahan ini bisa ditangani karena wali kotanya dokter, tetapi belum bisa banyak bergerak. Nah, karena itu pemerintah Provinsi Lampung, Pak Kemenko, anggaran 138 miliar yang sampai saat ini baru termanfaatkan lebih kurang 14 miliar, dan mudah-mudahan di samping upaya-upaya dari APBD 2 dan dana desa yang sudah diarahkan, kami bisa melakukan koordinasi sehingga
kabupaten-kabupaten yang akan datang bisa lebih bergerak karena sudah kami bantu mempersiapkan. Oleh karena itu, update perkembangan COVID-19 dalam beberapa minggu ini terjadi peningkatan kasus positif dan kematian. Data sampai dengan 7 Juli 2021, jumlah kasus positif kumulatifnya 23.302 dan kasus hari ini 320. Jumlah kasus positif yang sembuh 19.757 atau 85%. Dan kasus positif yang meninggal 1.290 dan kasus atau 5,4%. Kasus aktif 2.359 atau 10%. Berrumah sakit lebih dari 80%. Zona merah sesuai dengan penataan Satgas Pusat, yaitu Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Pringsewu. Zona merah PPKM Mikro, pengetatan Bandar Lampung dan Metro. Kemudian upaya penanggulangan pandemi, yang pertama menurunkan tingkat laju penularan kasus di daerah hingga level terendah dan meningkatkan kapasitas respon atau kesiapan daerah dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan atau testing positive rate. Kemudian yang kedua meningkatkan atau penambahan tempat di rumah sakit di suatu wilayah dan menyiapkan rumah sakit darurat. Kami sudah menyiapkan rumah sakit darurat di Wisma Haji 250 tempat tidur. Meningkatkan kapasitas pencarian kontak erat, resiko kontak erat, hingga mencapai rasio 1:15 sampai dengan 30. Kasus positif wajib dicari 15 sampai 30 kontak eratnya. Komunikasi resiko. Peningkatan sarana prasarana untuk testing rapid antigen. Kemudian menyiapkan mini oksigen sentral di puskesmas rawat inap. Nah, saya berharap di dalam pemberian vaksin itu sudah diserahkan kepada kabupaten kota. Tetapi apapun bentuknya, provinsi juga tetap membutuhkan karena situasi dan kondisi itu terpantau oleh provinsi dan provinsi akan melakukan langkah-langkah yang lebih ekspansif, tetapi karena vaksinnya berada di kota dan kabupaten, ini menjadi sulit kita. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Kemenko agar walaupun berapa provinsi tetap mendapatkan fasilitas vaksin sehingga intervensi kami untuk mengingatkan kabupaten ini bisa secara bersama-sama terkoordinir. Kata kunci di dalam keberhasilan kita menangani itu adalah kita punya koordinasi yang tinggi. Alhamdulillah di Provinsi Lampung ini sudah melakukan secara bersama. Pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan telah melakukan vaksin yang secara besar-besaran. Kemudian pihak Korem, karena kami belum punya Pangdam, jadi dan Rem sudah melakukan upaya itu. Kemudian Polda juga Kapolda sudah melakukan itu. Dan ini masih kita perlukan karena bagaimanapun juga jumlah kekurangan vaksin itu 13.317 12.542 kekurangan yang kita butuhkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan Pak Menko agar Lampung itu bisa terjaga karena banyak dari saudara-saudara kita dari Pulau Jawa menyatakan bahwa Lampung ini aman dan mencari pekerjaan di Lampung. Ini yang kadang-kadang membuat kami sulit. Kita nggak bisa menolak, tetapi kita harus menerima, tapi kenyataannya OTG-nya berjalan terus. Begitu juga yang posisi dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan sangat mudah masuk ke situ. Oleh karena itu tak salahlah
kalau pemerintah pusat agak lebih menyayangi pemerintah provinsi supaya pintu gerbangnya bisa kami jaga, Pak. Karena bagaimanapun juga Bakahuni itu sangat menentukan. Dan kami sudah terbukti ketika pada mudik itu kami lakukan, Pulau Jawa aman karena ternyata kami dapat menjaring lebih kurang 1.300 yang positif ya, terinfeksi positif. Sehingga kami tahan dan kami rawat dan tidak jadi ke Pulau Jawa, Pak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur Lampung yang tadi sudah menjelaskan mengenai perkembangan terkini di Bandar Lampung dan tadi mengingatkan kembali terutama Lampung di Bakahuni ini sebagai penyangga Pulau Jawa dan pintu gerbang antara Jawa dengan Sumatera, sehingga memang perlu juga dipikirkan terkait dengan pengetatan yang dilakukan di Provinsi Lampung. Demikian Pak Menko, Pak Kasatgas, Pak Gubernur Lampung. Kalau berkenan kami mohon izin membacakan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Ada beberapa yang sudah masuk melalui Slido. Kemudian nanti mungkin di sesi akhir ada beberapa yang raise hand Pak Menko. Mungkin nanti kami mohon izin untuk bisa kita terima ada pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, dari Mutiara ini ada pertanyaan bagaimana antisipasi apabila ada daerah yang mau mengurangi tes agar positivity rate-nya berkurang. Tadi Pak Menko sudah memaparkan mengenai target testing yang harus dilakukan dan positivity rate-nya di masing-masing kabupaten kota. Nah ini dari Bisnis Indonesia menanyakan bagaimana kalau ada daerah yang supaya kelihatan berkurang ini mengurangi testingnya supaya positivity rate-nya berkurang. Ini yang pertama dari Bisnis Indonesia. Kemudian yang kedua dari Dio CNN Indonesia. Ini pertama pertanyaannya, apakah benar Bapak Presiden sudah memerintahkan Pak Menko Erlangga selaku Ketua Komite untuk mulai mengkaji opsi darurat untuk luar Jawa Bali? Ini pertanyaan dari CNN Indonesia. Mohon izin satu lagi Bapak, ini pertanyaan dari Devi dari Antara, kaitannya dengan beberapa kejadian kemarin pelaksanaan vaksinasi menimbulkan kerumunan karena minat masyarakat yang cukup tinggi. Nah, nanti mohon jawabannya apakah ada antisipasi untuk memecah kerumunan di tempat vaksinasi tersebut. Mohon Pak Menko dan Pak Kasatgas nanti menyampaikan jawaban. Sementara 3 itu dulu Bapak dari Bisnis Indonesia, dari CNN Indonesia, dan dari Antara. Kami undang dulu Pak Menko, kemudian nanti Pak Kasatgas untuk menyampaikan penjelasan. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama dari Bisnis Indonesia, memang pemerintah mendorong agar positivity rate itu terkait dengan standar testing yang diterapkan oleh rekomendasi dari WHO, dari WHO. Oleh karena itu, di dalam instruksi Mendagri yang baru, target testing itu ditetapkan. Artinya minimal itu harus bisa dicapai, sehingga tidak ada daerah yang menurunkan positivity rate dengan mengurangi testing. Dengan demikian standarnya dikunci. Nah, karena positivity rate ini sangat penting, terutama untuk memonitor juga kontak erat. Karena dari varian Delta ini kan itu tercapai. Kemudian yang kedua, terkait dengan daerah, tentunya kita akan memonitor sesuai dengan kriteria yang ada. Seperti di Jawa terjadi, kita tarik menjadi darurat karena tingkat persentase ketersediaan rumah sakit yang terbatas dan angkanya naiknya sangat signifikan dalam bentuk jumlah. Nah, tentu di luar Jawa, kita mempersiapkan 43 kabupaten kota ini
di mana 43 kabupaten kota di 20 provinsi kita akan monitor secara harian. Dari monitor harian ini kita akan lihat, dan memang arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ada, tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat. Jadi ini oleh karena itu kami kemarin mengundang 10 gubernur, dan siang ini kami akan juga mengundang 17 gubernur, bupati, dan wali kota di 43 provinsi untuk dimonitor ketat. Dan dengan monitor ketat ini kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya. Kemudian terkait dengan vaksinasi dan kerumunan, tentunya ini di center-center diminta agar bisa mengelola secara lebih baik. Karena kami melihat di beberapa center itu karena melakukan pendaftaran secara online, itu bisa diatur jamnya dan mekanisme antriannya, sehingga tentu yang kemarin menjadi kerumunan itu menjadi pembelajaran di sentra-sentra tersebut. Banyak sentra sudah bisa melakukan secara tertib, sehingga tentu ini kasus-kasus yang ada tentu akan diperhatikan dan akan lebih diketatkan kembali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Kami undang Bapak Ketua Satgas terkait dengan penanganan di lapangan, jadi salah satunya mengenai kerumunan yang divaksinasi. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi saya pikir tadi kita sudah mendengar semuanya yang disampaikan oleh Pak Menko. Saya ingin menambahkan saja untuk tentang pelaksanaan vaksin. Saya berapa kali mengikuti kegiatan untuk memonitor pelaksanaan vaksin di lapangan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, bahwa untuk sentra-sentra vaksin, dari pemantauan langsung lapangan, saya bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Menkes, itu sudah sangat tertib kalau menurut saya. Karena tadi proses pendaftarannya sudah secara online, kemudian proses screeningnya juga sudah diatur sedemikian rupa, secara protokol kesehatan sudah memenuhi standar itu. Kemudian proses vaksinasinya juga sudah dilakukan secara bertahap, bahkan sudah dibuat sistem pengaturan antrian itu. Kemudian observasi juga yang dulunya 30 menit sekarang bisa hanya 15 menit karena sudah dihitung sejak dari proses disuntik sampai dia menunggu administratif selesai vaksin ini sampai menunggu waktu selesai observasi, ini sudah berjalan lancar. Hanya memang benar pada saat awal-awal kita laksanakan vaksin yang bersifat massal. Ini terjadi tidak kepatuhan terhadap proskes. Ini juga tidak sudah dilakukan satu evaluasi, dan kemarin terakhir kita laksanakan peninjauan yang di Gelora Bung Karno, itu sudah dilakukan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan vaksin massal tersebut. Artinya jarak perorangan dalam rangka menunggu itu juga sudah diatur sesuai prokes, kemudian secara individu juga sudah melakukan antrian dengan sangat baik. Nah, ini yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Menko tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasatgas. Kami mohon izin membacakan 3 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari CNBC Indonesia, dari Ajeng dan dari Tempo, dari Diko. Pertanyaannya mengenai kondisi bor di Wisma Atlet, Bapak. Kira-kira sekarang apakah sudah ada penurunan, berapa bornya yang ada di Wisma Atlet? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana permasalahan ketersediaan oksigen yang kira-kira pengaturannya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai kondisi kelangkaan oksigen medis kemarin. Jadi dari CNBC dan Tempo 2 hal, satu mengenai bor di Wisma Atlet, kemudian terkait dengan penanganan mengenai ketersediaan oksigen medis. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Reuters, dari Stanley, ini
hampir sama dengan yang tadi Bapak. Apakah akan ada pengetatan baru dari yang kemarin diumumkan dan apakah akan ada rencana untuk luar Jawa Bali juga diterapkan pengetatan seperti PPKM darurat yang dari Reuters. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan di lapangan dari Berita 1, menanyakan bagaimana evaluasi penerapan di lapangan dan juga terutama nanti di luar Jawa Bali ada Pak Gubernur, pelaksanaan evaluasinya di lapangan seperti apa. Saya kira 3 itu Bapak terkait dengan pertanyaan dari CNBC dan Tempo, kemudian Reuters dan dari Berita 1. Kami undang terlebih dahulu Bapak Menko Perekonomian, kami persilahkan. Ya, terkait dengan Wisma Atlet, kondisi saat ini yang terpakai 75% dan sisa bed sekitar 1.990 atau 25%. Dari jumlah bed 7.894 terpakai 5.904. Dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan baik itu tambahan di Rusun Nagrak maupun di Rusun Pasar Rumput. Nah, selanjutnya tentu terkait dengan ketersediaan daripada oksigen. Nah, ini beberapa ISO tank sudah ada datang di Jakarta dan beberapa sedang dipersiapkan dan pemerintah menggunakan seluruh fasilitas yang ada sehingga ketersediaan baik dari produksi nasional yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa. Kemarin juga teridentifikasi ada tambahan oksigen yang bisa ditarik dari Pulau Batam sebesar 800 ton, dan sekarang ISO tank sudah dikirim ke sana untuk ditarik ke Pulau Jawa. Jadi kebutuhan tambahan, baik itu dari pengalihan kapasitas ataupun stok di luar Jawa, maupun juga ada beberapa oksigenator yang juga sedang akan dimasukkan ke Indonesia, dan ini ada beberapa yang sedang dalam pipeline. Nanti pada waktunya akan dijelaskan berapa jumlahnya oleh secara logistik tersedia oleh Menteri Perindustrian. Kemudian terkait dengan pengaturan baru, ini pengaturannya kita sudah perketat di 43 kabupaten kota. Nah, ini pengetatan kabupaten kota ini dengan tugas 1, menambah kapasitas rumah sakit, 2, menurunkan mobilitas, sehingga mobilitas masyarakat itu diperketat, sehingga malam tidak ada kegiatan masyarakat, karena seluruhnya dihentikan kegiatan jam 5 sore, kemudian kegiatan-kegiatan di zona 4 tersebut, tidak ada kegiatan-kegiatan kumpul kemasyarakatan, baik itu untuk hajatan, untuk pembelajaran, maupun untuk kegiatan-kegiatan peribadatan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya SE dari Menteri Dalam Negeri, itu tentu, dan Inmendagri dan SE Menteri Agama, ditambah dari Satgas COVID, itu Kepala BNPB, sekaligus juga untuk menyekat perjalanan dari Jawa ke Sumatera. Jadi di Bakahuni akan diperketat untuk perjalanan, seperti pada waktu sebelumnya kita pada waktu Hari Raya Idul Fitri kita sekat dari Sumatera ke Jawa. Sekarang ini disekat supaya Jawa tidak nyebrang ke Sumatera, tentu dengan pengetesan yang ketat di Bakahuni, di Merak, dan tentu di Bakahuni juga kita perlu jaga agar mobilitas masyarakat ini kita batasi sampai dengan tanggal 20 Juli nanti. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Kami undang Pak Kasatgas yang terkait dengan evaluasi penerapan PPKM darurat di sejumlah daerah, dan nanti khusus di Lampung kami undang Pak Gubernur Lampung. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak. Untuk keterangan dari Pak Menko saya pikir sudah lengkap itu Pak. Untuk tadi masalah penyekatan, coba slide saya.
itu kita sudah membuat satu pencegahan dan pembatasan itu untuk mulai dari perjalanan internasional, kemudian perjalanan dalam negeri sudah kita atur dengan aturan-aturan pembatasan yang sudah kita juga sosialisasikan dan umumkan kepada media. Tinggal kita melaksanakan pengawasan, monitoring atas implementasi pelaksanaannya. Kemudian untuk tingkat teknisnya sudah dijabarkan oleh kementerian terkait, baik itu Kementerian Perhubungan maupun kementerian lembaga yang termasuk di dalam Satgas ini. Jadi mulai dari pengetatan perjalanan itu dilakukan screening berlapis untuk pelaku perjalanan internasional, kemudian pembatasan mobilitas untuk pelaku perjalanan dalam negeri, kemudian pelaksanaan pembatasan operasional kegiatan masyarakat mulai PPKM kabupaten kota sampai pada tingkat PPKM mikro di luar Jawa dan Madura, termasuk juga PPKM darurat yang di dalam Jawa dan Madura. Inilah penyekatan-penyekatan atau pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan. Lalu yang berikutnya untuk kapasitas rumah sakit tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko untuk Nagrak, ulangi untuk RSDC Kemayoran. Kemudian kita sudah operasional dan siap mulai tanggal 22 Mei adalah Rusun Nagrak Cilincing. Rusun Nagrak Cilincing ini total kapasitinya adalah 3.302. Saat ini baru terpakai 1.824, yang belum terpakai adalah 1.478. Kita juga sudah menyiapkan pasar rumput di Manggarai. Itu pasar rumput di Manggarai ini kita siapkan dengan skema satu tower ini kita untuk 3 orang itu kapasitasnya menjadi 5.952 TT. Yang sudah disiapkan saat ini sudah 1.000 sudah siap pakai dan yang 1.500 sedang dalam penataan sarana khususnya tempat tidur dan kasurnya. Nah, ini dalam minggu ini sudah bisa kita operasionalkan. Kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan untuk asrama haji. Ini juga sudah kita siapkan asrama haji di Pondok Gede. Nah, diharapkan besok atau lusa sudah bisa operasional. Ini sebagai tambahan dari yang terkait dengan pertanyaan tempat isolasi RSS darurat. Demikian yang saya tambahkan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Kasatgas. Yang terkait dengan evaluasi di lapangan, kami undang Pak Gubernur terutama terkait dengan pengenaan sanksi yang telah dikeluarkan oleh Pemda. Mungkin mohon bisa disampaikan yang pelaksanaannya di Lampung seperti apa, evaluasi di lapangan dan pengenaan sanksinya. Kami silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Jadi kami telah melakukan rapat koordinasi dengan para bupati wali kota dalam posisi yang sudah kami lakukan. Kami mengharapkan para bupati wali kota agar mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan, apakah pesta hajatan, inilah yang membuat peningkatan yang bisa tidak terkendali. Nah, oleh karena itu kita melakukan monet mulai dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten, kota sampai ke tingkat provinsi. Indikatornya adalah angka positif, angka kesembuhan dan angka kematian, kemudian bor rumah sakit, kemudian vaksinasi. Ini semua sedang kita lakukan dan saya juga memantau kepada para kepala dinas kesehatan agar tidak main-main di dalam situasi penyiapan fasilitas rumah sakit, karena ada kabupaten yang masih mengirim pasiennya ke kabupaten yang lain. Saya khawatir kabupaten yang lain ketika dia meningkat maka akan menjadi persoalan baru. Tetapi sekarang sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa terselenggara dan setiap hari saya akan selalu memantau, Pak. Nah, oleh karenanya saya sangat berharap kepada Pak Menko supaya vaksinasi untuk ke depan bisa menjadi perhatian Pak di Lampung, Pak. 9 juta Pak masyarakat kita, ditambah yang berdatangan tanpa
pengetahuan pemerintah kabupaten kota yang sepertinya peningkatan di tempat kami itu karena peningkatan yang sulit dikendalikan. Tapi mudah-mudahan Pak Menko, saya akan bekerja maksimal siang dan malam bersama para bupati. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak Menko mohon izin sesi terakhir kami bacakan 3 pertanyaan. Yang pertama dari Tio dari Tempo. Ini kaitannya terkait dengan pengetatan yang dilakukan di 43 kabupaten kota di luar Jawa. Ini terkait dengan dampak ekonominya, Bapak. Pertanyaannya, bagaimana perkiraan dampak ekonomi secara nasional di kuartal 3 dan di keseluruhan 2021 terkait dengan pengetatan yang tidak hanya di Jawa Bali tapi juga di luar Jawa Bali. Kemudian pertanyaan keduanya terkait dengan untuk tambahan bantuan jaring pengamanan sosial atau bansos untuk di luar Jawa Bali rencananya seperti apa? Ini kira-kira yang dari Tempo, Bapak, yang pertama. Kemudian yang kedua dari Republika, ini kaitannya dengan masalah di hilir dan di hulunya. Di hilirnya terkait dengan kapasitas vaskes, Bapak. Kemarin Pak Menko sudah menyampaikan untuk peningkatan kapasitas vaskes di beberapa provinsi pelaksanaannya seperti apa. Kemudian di tingkat hulunya ini mengenai penegakan hukum dan sanksi untuk membatasi masyarakat. Jadi di hilirnya mengenai peningkatan kapasitas vaskes atau rumah sakit, kemudian yang di hulunya mengenai penegakan hukum atau sanksi untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kira-kira rencana pemerintah seperti apa? Dan yang terakhir tadi ada pertanyaan dari Vindri Tempo ini terkait dengan apakah ada rencana pemerintah untuk meminta bantuan kepada negara tetangga untuk mengantisipasi kalau terjadi situasi semakin memburuk dan kira-kira seperti apa? 3 hal ini Bapak kami undang Pak Menko, kami persilahkan Bapak. Ya, pertama tentu pengetatan ini dilakukan di 43 kabupaten kota. Ini diharapkan untuk menekan jangan sampai terjadi lonjakan yang besar seperti yang terjadi di Pulau Jawa, sehingga ini kita akan memperketat mobilitas. Terkait dengan dampak daripada ekonomi, kita melihat bahwa ekonomi ini akan baik kalau penanganan COVID dan penyebaran daripada pandemi ini bisa terkendali. Sehingga tentunya kita melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi, ini tergantung daripada berapa jauh varian Delta ini bisa tertangani secara baik, dan yang utama tentu di Pulau Jawa ini kontribusi terhadap PDB-nya adalah 60%. Sehingga tentunya dengan adanya pengetatan, penurunan mobilitas yang ditargetkan, mobilitas ini bisa ditekan di bawah 50%, dan juga tentu idealnya kita rem sampai di bawah 30%. Nah, tentu akan berefek kepada aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi yang kita jaga adalah yang berbasis ekspor ataupun berbasis manufaktur. Kita berada dalam situasi yang kemarin optimis karena PMI kita masih terus di atas record high, walaupun terjadi penurunan tapi masih di level 53, sehingga dengan demikian ekspor perlu kita jaga dengan momentum harga komoditas. Dan Kementerian Perindustrian sudah didorong untuk menjaga IOMQ-nya, sektor yang esensial maupun kritikal, sehingga kita masih optimis bahwa di kuartal kedua ini pertumbuhan 7% masih bisa dicapai, sehingga secara agregat nanti di semester 1 di level antara 3,3% pertumbuhannya. Nah, sampai akhir tahun kita melihat proyeksinya secara konservatif sekitar 3,7% dan bisa sampai ke 4,4 atau 4,5%. Nah, itu yang akan dijaga untuk pertumbuhan ekonomi di outlook di kuartal
semester kedua ini. Terkait dengan program jaminan sosial, tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa akan ada diberikan bantuan beras kepada penerima PKH, Keluarga Harapan, dan yang mendapatkan bantuan tunai kepada 20 juta keluarga. Ini akan dipersiapkan bantuan tambahan beras sebesar 10 kg. Nah, ini sedang dalam proses di Kementerian Sosial dan dengan Bulog, dan tentunya ini akan membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan logistik untuk tambahan bantuan sosial di dalam PPKM darurat maupun pengetatan PPKM. Selanjutnya terkait dengan kesiapan lain, tentu pemerintah terus meminta kepada seluruh kabupaten kota, kemarin sudah diminta oleh Menteri Kesehatan agar kapasitas rumah sakit untuk penanganan COVID itu ditingkatkan di level 40%. Saat sekarang secara nasional di luar Jawa Bali itu sebesar 20%. Sehingga tentu ini akan terus didorong oleh Kementerian Kesehatan, termasuk kesiapan daripada peralatan medisnya. Nah, tentu terkait dengan rencana terkait dengan kesiapan kesehatan, pemerintah masih percaya bahwa dengan kemampuan nasional kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Tadi beberapa hal sudah disampaikan. Kami undang kalau ada tambahan dari Pak Kepala BNPB. Kami persilahkan kalau ada tambahkan. Ya, terima kasih Pak. Untuk hulu ini saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, ini memang kuncinya ada di dalam pelaksanaan tugas dari PPKM Mikro ini. Kalau kita melihat ini, jadi memang kita harus perkuat ini, intensifkan 4 pilar yang ada di PPKM Mikro untuk bisa menegakkan disiplin prokes, kemudian membantu juga di dalam meningkatkan testing dan tracing. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengendalian status ini, pengendalian mobilitas masyarakat. Khususnya karena dalam pengendalian ini sesuai dengan Imendagri itu kan sudah ada pembatasan, baik itu Imendagri nomor 15, 16, 17 ini pembatasannya. Ini harus bisa dijabarkan di lapangan, bagaimana memahami keharusan yang harus dilakukan oleh individu dan masyarakat, dan juga memahami larangan-larangannya. Kalau ini semua kita bekerja dengan bersama-sama, saya yakin dari hulunya bisa bersih. Kemudian yang berikutnya untuk penataan dari hilirnya, ini Pak Menkes sudah memberikan arahan banyak, tapi yang saya perlu share kepada Pak Gubernur Lampung dan mungkin nanti pada para kepala daerah, kita mencermati ini tentang kasus aktif, kemudian kasus kesembuhan, kematian, persentase bor dan positivity rate ini untuk mengetahui tingkat kasus di suatu wilayah. Sehingga sebagai warning apabila terjadi lonjakan kasus, maka pasti dampaknya akan berakibat pada tenaga kesehatan, terhadap alat kesehatan, obat-obat dan logistik kesehatan termasuk ketersediaan oksigen. Ini hendaknya di daerah-daerah yang masih di level 3, level 4 ini betul-betul bisa memastikan ketersediaan nakes dan logistik ini. Belajar dari pengalaman Jawa dan Bali seperti itu. Kemudian kesiapan rumah sakit, ini juga rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan rumah sakit lapangan, ini untuk membackup konversi TT dan ruang isolasi maupun ICU yang dimiliki oleh rumah sakit rujukan. Nah, kemudian manajemen dari pengendalian pasien ini juga perlu ditata. Ini sesuai dengan tingkat keparahannya. Sudah dijelaskan oleh Menkes bahwa personil ataupun masyarakat yang tanpa gejala, OTG atau gejala ringan sebelumnya, itu bisa dilakukan isoman dengan pengawasan. Sudah dibuka, kita ada telemedicine dan yang mulai hari sudah bekerja.
Dan itu kita harapkan nanti ke depan efektif. Ini hal-hal yang mungkin perlu saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala BNPB, Pak Kasatgas. Mungkin untuk closing, kalau ada secara singkat, Pak Gubernur masih ada yang ingin disampaikan? Vaksin aja, Pak. Vaksin, Mbak ya. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Baik, Bapak Menko yang kami hormati, Bapak Kepala BNPB selaku Kasatgas, Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang kami hormati, sudah 1 jam lebih tadi kita diskusi dengan teman-teman media dan ada 9 kelompok pertanyaan. Secara singkat, izinkan kami menyimpulkan pertama terkait dengan hingga saat ini di tingkat nasional kenaikan kasus aktif, kasus tambahan harian dan konfirmasi harian, kemudian kematian dan sebagainya masih mengalami kenaikan yang cukup eksponensial. Demikian juga di luar Jawa terjadi kenaikan kasus aktif tadi kita bandingkan hari ini dengan seminggu yang lalu sudah naik 34,4% secara rata-rata. Kemudian juga kenaikan jumlah kabupaten kota yang ada di zona risiko tinggi atau merah dan yang ada di level 4. Nah, ini semuanya membuat pemerintah segera mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus di luar Jawa tadi. Beberapa yang dilakukan, pertama melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan melakukan pengawasan di lapangan. Kemudian yang kedua, peningkatan disiplin dan kepatuhan, pengenaan sanksi-sanksi, dan tadi Pak Kasatgas menyampaikan akan melakukan intensifikasi untuk 4 pilar. Nah, yang ketiga, di sisi hilirnya, tadi Pak Menko menyampaikan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan atau rumah sakit dengan target 40%, di mana saat ini rata-rata di luar Jawa masih sekitar 20%, dan juga penambahan fasilitas kesehatan yang lain seperti di Rusun Nagrek, Rusun Pasar Rumput, dan yang lain, serta kebutuhan tambahan nakes dan alkes. Nah, yang terakhir tadi dijelaskan oleh Pak Menko terkait dengan Bansos, bahwa Presiden sudah memutuskan juga akan ada tambahan bantuan beras untuk penerima PKH yang akan segera disampaikan oleh pemerintah. Baik, Bapak Menko, Pak Kasatgas, Bapak Gubernur Lampung, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada konferensi pers siang ini. Terima kasih semuanya, semoga dari informasinya makin memperjelas rencana pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan lonjakan kasus ke depan, terutama untuk yang ada di luar Jawa dan Bali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Gubernur.